Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa qadami lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini seperti biasa kami berdua, saya Virgianto Budi Prabowo dengan Pak Suyitno Irmim telah hadir di tengah-tengah sahabat-sahabat IG Live dimanapun Anda berada dalam acara Jumat Berkah bersama meraih pahala. Di kesempatan kali ini kita dianugerahkan kesehatan, keimanan, ketakwaan, dan banyak sekali rezeki sehingga kita perlu mengucapkan puji syukur alhamdulillah yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman. Sahabat dikalian dimanapun Anda berada, kita pada pagi hari ini hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 akan membawakan topik yang berjudul hidup ini harus menentukan pilihan. Ibaratnya hidup ini adalah kegiatan memilih. Jadi yang namanya hidup di dunia, sejak kita bangun pagi kita sudah memilih apakah kita mau melakukan aktivitas A atau mau melakukan aktivitas B. Pada saat kita berpakaian pun nanti kita juga akan memilih pakaian apa akan kita kenakan pada hari ini untuk kegiatan ibadah atau kegiatan kerja. Pada saat nanti kita melakukan pernikahan atau kita ingin berumah tangga, kita juga harus memilih pasangan kita. Dan semuanya itu telah dijadikan sebagai sunatullah. Memang manusia sebagai khalifah yang ada di dunia ini tidak lepas dari kegiatan memilih. Dan pilihannya bisa pilihannya satu, dua, bahkan bisa pilihannya multiple choice, begitu banyak pilihan. Dan hidup ini tidak sekedar hitam dan putih, tapi penuh dengan warna-warni yang perlu kita nanti akan dengarkan pemaparannya dari Pak Suyitno Irmim. Untuk itu, tidak berpanjang lebar, maka waktu dan kesempatan kita berikan kepada Pak Suyitno Irmim untuk melakukan sebuah pemaparannya di IG Live ini. Silakan Pak Suyitno. Ya. Terima kasih, Abi. Suara saya sudah bisa ditangkap jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, sahabat IG Live yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara berkah ya. Jadi meraih pahala ya, bersama meraih pahala. Kali ini judulnya adalah hidup itu hakikatnya adalah kegiatan memilih gitu ya. Ya, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan beberapa kalimat bijak ya. Mudah-mudahan kalimat-kalimat bijak yang saya sampaikan ini bisa memberikan inspirasi di dalam kehidupan kita. Baik. Yang pertama, orang kaya bukanlah mereka yang punya banyak harta, tetapi mereka yang selalu merasa puas dan mensyukuri apa yang mereka miliki. Ya, jadi orang kaya bukan karena harta, bukan karena pangkat, tetapi mereka yang selalu merasa puas dan mensyukuri apa yang kita miliki begitu. Kemudian yang kedua, lomba lari bukanlah sibuk menjatuhkan lawannya, tetapi memaksimalkan ya potensi yang ada pada diri kita untuk memenangkan perlombaan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu upaya, kita ini konsen terhadap upaya kita, bukan kita sibuk menjatuhkan orang lain supaya kita sukses begitu. Ya. Kemudian pemimpin cerdas mampu memprioritaskan masalah mana ya, masalah mana yang harus ditangani lebih dulu sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah. Jadi pemimpin yang cerdas itu bisa mengatur, bisa menyusun satu program mana yang harus didahulukan
yang memang kepentingannya untuk banyak masyarakat begitu. Kemudian niat dan tujuan adalah dua hal yang selalu mengikuti perjalanan hidup kita. Jadi niat dan tujuan itu selalu mengikuti perjalanan hidup kita. Pastikan kedua hal tersebut mengarah ke ridho Allah. Ya, jadi saya ulangi lengkapnya, niat dan tujuan adalah dua hal yang selalu mengikuti perjalanan hidup kita. Pastikan ya kedua hal tersebut mengarah ke ridho Allah. Ya, jadi setiap kita melakukan kegiatan sebaiknya niat dan tujuan kita melakukan sesuatu itu diarahkan, pastikan bahwa niat dan tujuan itu mengarah kepada ridho Allah gitu ya. Ini maksudnya kalimat bijak itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya, pekerjaan yang relatif gampang dilakukan adalah maido ya. Jadi kalau orang Jawa bilang itu meremehkan atau melecehkan begitu. Jadi pekerjaan yang relatif gampang dilakukan adalah maido. Tidak dibayar pun tetap semangat, apalagi dibayar. Nah, sekarang ini mungkin banyak sekali ya orang tidak saja tidak dibayar, tetapi sekarang ternyata untuk pekerjaan maido ini banyak orang yang mau membayar gitu. Ya, jadi ini sebagai ladang mencari uang gitu ya. Ya, jadi sekarang cari apa yang bisa disampaikan tentang orang itu tentu terkait dengan kejelekannya. Itu dicari-cari, bahkan sekarang bisa dipakai untuk mata pencarian. Nah, ini satu perubahan yang mengarah ke sesuatu yang tidak baik gitu ya. Jadi sekarang banyak orang-orang yang dibayar ya dengan untuk melakukan kegiatan maido ini ya. Kemudian kita sangat mudah ya, ini kalimat berikutnya, kita sangat mudah dan cepat melupakan kebaikan orang lain, tetapi sangat sulit melupakan kejelekan orang lain. Itulah salah satu penyebab kita sering stres gitu ya. Jadi kita ini sangat mudah sekali melupakan kebaikan orang lain terhadap diri kita, tetapi itu sangat sulit kalau kita melupakan kejelekan orang lain. Jadi orang ini menyimpan dendam dan lain sebagainya. Itu sebetulnya salah satu penyebab kita ini sering stres ya, karena selalu sulit melupakan kejelekan orang lain dan selalu menyimpan ya rasa dendam itu, sehingga hidupnya tentu sering stres atau tidak bahagia gitu ya. Baik, itu kira-kira yang kalimat bijak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan inspirasi di dalam kehidupan kita ya. Jadi kita masuk ke materi, hidup itu hakikatnya adalah kegiatan memilih gitu ya. Jadi kalau kita ini diberi beberapa alternatif pilihan ya, masing-masing orang itu pilihannya bisa berbeda gitu ya. Padahal kita ini punya otak itu kira-kira susunannya juga hampir sama ya. Terus kemudian hati juga diberikan oleh Allah itu juga hampir sama lah ini. Tetapi kenapa justru kita ini bisa pilihan kita itu bisa berbeda total gitu ya. Jadi orang itu kan katanya setiap orang itu pasti berbeda ya. Kenapa ya kok orang itu pilihannya bisa berbeda itu ya. Jadi yang pertama itu karena mungkin ya kita ini sangat dimungkinkan karena naluri kita itu berbeda ya, cara kita menelusuri sesuatu masalah, kemudian pilihan dan lain sebagainya, naluri kita ini berbeda masing-masing orang. Kemudian kita ini memiliki maksud dan tujuan yang berbeda gitu ya. Jadi antar satu orang ke orang lain itu maksud dan tujuannya itu bisa berbeda gitu. Kemudian memiliki harapan yang berbeda juga gitu. Jadi kita ini bisa berbeda di dalam memilih sesuatu karena harapan kita yang berbeda gitu. Satu orang mengharapkan ini, yang satu orang mengharapkan ini, sehingga untuk memilih itu bisa berbeda gitu. Ya, kita ini kadang-kadang ya berpikir juga kenapa hal yang sama
yang katakan hal ini sebetulnya secara universal itu salah gitu ya. Tetapi ada orang yang memilih gitu bahwa menganggap itu baik. Nah, yang satu itu sudah jelas-jelas menganggap itu salah karena secara universal sebetulnya hal itu adalah salah. Tetapi ya anehnya di dunia ini ada saja yang orang memilih atau menganggap bahwa salah itu menjadi benar gitu. Kemudian yang keempat, ya kita ini memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi mungkin latar belakang kehidupan, latar belakang pendidikan, ya latar belakang budaya, ya sehingga di dalam memilih kita ini bisa berbeda karena itu tadi memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian memiliki kecenderungan yang berbeda gitu ya. Jadi karena dipengaruhi oleh sifat dan karakter, kita ini memiliki kecenderungan yang berbeda gitu. Jadi orang ada yang berbeda, yang kecenderungannya itu ke hal-hal yang positif gitu ya. Tetapi seorang orang lain bisa kecenderungannya itu senang ke hal-hal yang negatif gitu. Jadi kalau melihat HP, melihat WA gitu atau medsos itu ada orang yang kecenderungannya itu melihat hal-hal yang positif gitu, karena dia bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan ibadah gitu, umpamanya saja selalu memberikan membaca selalu yang baik-baik, kemudian dia kalau toh memposting ya itu mesti sesuatu yang baik gitu. Tetapi ada juga orang yang kecenderungannya itu membaca hal-hal yang sifatnya negatif, kemudian yang lucu-lucu saja, kemudian yang bisa membuat ketawa. Kemudian kalau dia posting ya atau sharing gitu ya, nge-share gitu, itu hal-hal yang negatif dia cenderung untuk di-share gitu ya. Nah, ini adalah satu pilihan, tetapi sebetulnya ya nanti di penjelasan saya ini bahwa sebetulnya kita ini di dalam memilih itu ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, apakah itu merupakan sesuatu yang positif yang bisa menambah amal ibadah kita atau justru nanti kita ini malah menambah dosa gitu ya. Jadi itu kira-kira mengapa orang itu bisa berbeda pilihannya. Kemudian tadi bahwa hidup itu kan hakikatnya kegiatan memilih gitu ya. Ya, setiap hari mulai dari pagi sampai kita ini tidur pagi lagi, kegiatan kita ini ya memilih gitu aja ya. Jadi mulai pagi sampai tidur ya. Termasuk kita ini tidur itu kan juga pilihan gitu. Kita ini mau tidur jam 10 ya, apa tidur jam 9 atau kita tidur jam 1 atau jam 12. Karena ada orang yang jam 9 itu sudah tidur pasti ya. Karena maksudnya jam 10 apa itu supaya nanti fresh begitu. Tetapi ada orang yang pilihannya itu tidurnya sudah nanti jam 1 saja gitu, supaya ngantuk dulu gitu. Ya, saya akan memberikan contoh gitu ya. Contoh-contoh di dalam kehidupan kita bahwa kita ini ternyata setiap saat mulai dari pagi itu kegiatan kita adalah memilih. Ya Pak ya, kita ini bangun jam 3 ya, terbangun jam 3 itu kan juga pilihan. Mau memilih sholat tahajud atau tidak gitu. Ini kan pilihan gitu ya. Jadi memilih sudah. Aduh kok males ya, saya tak tidur lagi aja. Itu pilihan gitu. Ya, setelah memilih katakanlah memilih sholat tahajud. Habis itu kan sholat subuh. Ya, waktu masuk sholat subuh. Nah, sholat subuh ini juga pilihan. Mau sholat di rumah atau mau sholat di masjid. Nah, ini pilihan juga gitu. Setelah sholat itu baca Al-Quran atau main HP gitu ya, melihat HP ini kan pilihan juga gitu. Nah, nanti tentu dalam memilih itu kita kan memilih mana yang sebetulnya bermanfaat atau mungkin ada nilai ibadahnya. Tetapi tidak semua orang kan seperti itu gitu lah. Jadi pilihan ini sebetulnya bebas, tapi sebetulnya ada tuntunannya gitu, ada aturannya, ada ditunjukkan di dalam mungkin Al-Quran bahwa ini kalau berbuat seperti ini nanti ini akan berbau maksiat, kalau ini masuk kategori ibadah gitu.
itu sudah ada sebetulnya di dalam pelajaran atau di dalam kitab-kitab atau Al-Qur'an lah, terutama yang turunkan oleh Allah yang untuk semua umat itu, semua orang gitu ya. Kemudian tadi baca Al-Qur'an atau main HP. Sekarang setelah itu mau mandi atau jalan sehat dulu. Nah, itu kan juga pilihan. Nah, setelah itu sarapan. Sarapan juga pilihan, sarapan di rumah atau sarapan di kantin nanti gitu. Ya. Kemudian mau kerja, mau keluar kerja, ya ini kan mesti pilih gitu loh. Nah, memilih pakaian yang mana yang dipakai, seragam atau pakaian bebas atau apa. Ya, itu pasti kita memilih, apalagi kalau ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini kalau mau pergi, apa itu pengajian atau apalagi kalau ada acara undangan manten gitu, waduh, itu memilihnya itu bisa setengah jam sendiri itu ya. Karena ini pertimbangannya macam-macam. Wah, pakaian ini, wah kemarin sudah saya pakai di arisan, yang ini ya sudah pernah saya pakai 2 bulan yang lalu ya. Jadi pertimbangannya itu macam-macam gitu ya, memilih gitu. Kemudian berangkat kerja, kita ini juga memilih mau naik motor ya, mau naik Grab atau mau naik mobil sendiri gitu ya. Jadi memilih juga gitu. Kemudian setelah sampai di kantor atau sebelumnya itu mau sholat duha atau tidak gitu ya, pilihan juga gitu ya. Setelah mau kerja, ini pilihannya juga kerja dengan semangat tinggi atau santai-santai saja ya. Jadi kalau pas waktunya hari itu kerja, atasannya enggak ada, nah pilihannya itu biasanya, wah ini enak ini, kerja santai-santai saja gitu, karena bos tidak ada. Nah, itu kan pilihan. Tetapi ada orang yang juga memilih, ada bos atau tidak, dia tetap bekerja dengan baik gitu. Nah itu kan berarti menentukan pilihan gitu. Ya, kemudian saat mau pulang, nah itu juga memilih mau lewat jalan yang mana, jalan terobosan atau jalan yang besar gitu ya. Perhitungan kalau nanti jalan besar banyak macet, lewat terobosan-terobosan itu. Jadi kita selalu menentukan pilihan. Setelah di dalam perjalanan itu segera langsung pulang atau mampir ke mantannya dulu. Nah, ini kan pilihan gitu ya. Jadi kita ada, wah ini mumpung masih ada waktu, saya tak mampir ke itulah. Nah, itu kan pilihan juga gitu ya. Kemudian kalau sudah nyampe di rumah, kita ini mau membantu istri atau mau tidur istirahat. Ya, ini kan juga kita memilih juga gitu loh. Nah, kalau kita ini ternyata di rumah ya, istrinya kok cerewet gitu ya, ngomong ya, ngomel gitu. Nah, ada pilihan. Kita mau marah atau kita mau diem gitu kan. Itu kan pilihan juga gitu ya. Kemudian kalau sudah malam mau tidur atau mau masih melihat TV gitu ya. Dan seterusnya pendek kata, apapun yang kita lakukan itu pasti melalui proses memilih gitu ya. Ya itu contoh bahwa ternyata hidup kita ini hakikatnya adalah menentukan pilihan ya, menentukan pilihan. Termasuk setiap kita menghadapi masalah, kita akan mengembangkan dan memilih alternatif yang ada, kemudian kita pilih yang paling tepat tentunya begitu ya. Jadi kita ini agak sudah besar, kalau tadi kan pilihan-pilihan yang rutin gitu ya, tetapi suatu saat kita ini akan menghadapi masalah. Nah, kira-kira alternatif yang kita kembangkan itu apa? Ada alternatif 1, A, B, C lah. Mana yang kira-kira kita pilih yang resikonya paling kecil dan tentu memberikan manfaat yang paling besar gitu ya. Kemudian seharusnya kita harus berusaha ya, setiap yang kita pilih ya dan kita lakukan adalah sesuatu yang memiliki nilai ibadah. Nah, ini yang saya katakan tadi, memang kita ini bebas untuk memilih gitu, tetapi seharusnya kita berusaha bahwa yang kita pilih ya di dalam satu kegiatan itu, apakah kegiatan harian yang rutin atau kegiatan yang insidental itu ya, itu harus kita pilih mana yang kira
kira-kira memiliki nilai ibadah. Ya, sama-sama memiliki nilai ibadah, tetapi kita seharusnya juga memilih mana yang nilai ibadahnya itu lebih tinggi gitu lah. Contoh umpamanya saja kalau kita sama-sama katakanlah sholat gitu ya, sholat maghrib gitu sama, sholat di rumah juga sholat itu nilainya ibadah, sholat di masjid juga nilai ibadah, tetapi kita memilih mana gitu. Nah, yang lebih nilainya tinggi tentu sholat di masjid. Nah, itu. Nah, hal-hal seperti itu banyak kita nanti kita alami, ya kita harus memilih. Ya, tentu yang urut-urutannya yang paling baik itu jangan sampai kita memilih pekerjaan yang nilainya itu justru nilai maksiat gitu. Terus kemudian harus kita pilih yang bernilai ibadah. Kemudian yang paling baik adalah kita pilih yang nilai ibadahnya tinggi gitu ya, ini ya. Jadi nanti akan kita renungkan kira-kira kita mau memilih. Tetapi kalau kita pilihan kecil-kecil itu kan efeknya tidak terlalu besar. Nah, tapi kalau masalah yang harus kita hadapi, bahkan kalau ada pilihan yang kira-kira efeknya, akibatnya itu panjang, nah itu kita harus berpikir dengan menggunakan beberapa parameter ya supaya pilihan kita menjadi tepat gitu. Ya. Kemudian ternyata memilih itu juga tidak bebas gitu ya. Yang tadi saya katakan bahwa meskipun kita ini dikasih kebebasan untuk memilih, tetapi ternyata memilih itu juga tidak bebas gitu. Ya, kenapa? Karena ada aturan agama, ya. Kemudian ada peraturan-peraturan yang lain yang dibuat oleh pemerintah, aturan di masyarakat, kemudian kalau kita di perusahaan ya aturan perusahaan. Jadi kita pasti tidak bebas. Jadi ada aturan-aturan ya. Contoh umpamanya saja kalau kita ini aturan agama yang kaitannya dengan aturan agama, kita ini masuk ke kamar mandi aja ada aturannya kan gitu ya. Jadi itu hal yang kecil, apalagi hal yang besar itu jelas diatur oleh agama ya. Tetapi kita ini tahu kalau memilih itu tidak bebas, ada aturannya. Tetapi bagi orang-orang yang memang tidak memiliki iman, tidak memiliki niat baik, itu biasanya juga bisa memilih hal-hal yang tidak baik, artinya yang melanggar aturan-aturan. Tetapi itu nanti kan tetap memiliki konsekuensi ya, jadi akibat gitu. Kemudian harus kita pertimbangkan bahwa apa yang kita pilih itu bagaimana kaitannya dengan orang lain gitu. Kita mempertimbangkan pilihan itu dengan kepentingan orang lain ya. Kemudian mempertimbangkan perasaan orang lain juga gitu ya. Bagaimana kita melakukan satu pilihan atau kegiatan itu tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Kemudian mempertimbangkan supaya orang lain itu tidak sakit hati dan lain sebagainya gitu. Kemudian mempertimbangkan kepantasan dan kelayakan ya. Jadi ini dilakukan ini pantas enggak gitu. Ya mungkin boleh, tetapi itu tidak pantas atau tidak layak gitu. Ya. Dalam kehidupan kita itu ada 4 hal penting yang harus kita pilih, yang dampaknya itu sangat panjang, yaitu dunia akhirat gitu. Itu ada 4 ya, masih banyak, tetapi saya memandang bahwa 4 hal ini sangat penting sekali. Yang pertama itu adalah memilih agama ya. Yang pertama memilih agama. Kemudian yang kedua adalah memilih pekerjaan yang dampaknya itu panjang ya. Paling tidak kita memilih pekerjaan itu bisa seumur hidup, tetapi bisa juga sampai dengan pensiun gitu. Kalau kita memilih pekerjaan jadi pegawai, jadi karyawan, maka pekerjaan itu batasnya sampai dengan pensiun. Tetapi efeknya itu bisa sampai ke akhirat gitu ya. Itu memilih pekerjaan gitu. Tetapi mungkin saya kasih perbedaan ya. Umpamanya saja kita memilih baju gitu, itu umpamanya saja keliru atau tidak pas gitu, paling-paling kan orang ngomong saja.
orang lain, terutama ibu-ibu, itu sudah kemarin sudah dipakai, sekarang dipakai lagi kan gitu. Jadi mungkin efeknya hanya itu saja, tidak sampai dunia akhirat gitu ya. Tetapi begitu ini 4 hal ini luar biasa. Jadi memilih agama, memilih pekerjaan, yang ketiga memilih jodoh gitu ya. Memilih jodoh ini luar biasa gitu ya, efeknya dunia akhirat gitu. Kemudian yang terakhir, ini yang sedang kita akan lakukan, yaitu memilih pemimpin ya. Kenapa memilih pemimpin itu termasuk hal yang dampaknya panjang? Iya, karena paling tidak masa berlakunya seorang pemimpin itu adalah paling tidak 5 tahun ya. Kemudian keputusannya ya, keputusan yang dibuat oleh pemimpin itu dampaknya tidak hanya 5 tahun, itu bisa 25 tahun, bisa panjang, lebih panjang, karena kalau itu baik maka akan luar biasa ya, artinya dampaknya itu. Tetapi kalau keputusannya yang diambil oleh seorang pemimpin itu tidak baik, maka juga panjang, bukan hanya sekedar 5 tahun, tidak gitulah. Makanya ini saya katakan panjang. Nah, mari kita bahas satu persatu bagaimana kita memilih agama, pekerjaan, jodoh, dan pemimpin ini gitu ya. Baik, kalau memilih agama ya, kita mungkin sekarang sudah masing-masing orang itu sudah memiliki agama kan, ada yang agama Nasrani, ada yang Islam, ada yang Buddha dan Hindu gitu. Ya, yang perlu diingat, saya tidak mempengaruhi, saya tidak membicarakan masalah syarat, tetapi ini adalah ilmu gitu ya, ilmu kehidupan ya, yang nanti secara universal orang itu akan mengakui bahwa apa yang saya sampaikan ini banyak benarnya, dalam artian bahwa memilih agama itu penting gitu ya. Siapa saja yang sekarang beragama apa gitu ya, pasti juga mengakui bahwa pilihannya sudah benar. Tetapi mungkin saya di sini hanya mengulang kembali ya, bahwa agama yang kita pilih itu dampaknya ini luar biasa, mulai dari sekarang ini sampai nanti di akhirat gitu ya. Jadi ini harus tepat betul gitu loh ya. Tepat itu dalam artian memang dari sisi aturan dan lain sebagainya itu, bahwa ini memang yang tepat itu agamanya ini gitu ya. Kemudian mumpung masih kita ada umur ya, apapun agama kita, contoh umpamanya saja saya sudah umur 70 gitu ya. Terus kemudian saya merenung-renung gitu ya. Apakah agama yang saya ikuti, saya anut ini sudah tepat, karena nanti urusannya dunia akhirat. Nah, mumpung masih ada umur begitu, lah kita evaluasi lagi ya, apakah umpamanya saja ada pilihan, ada 6 agama gitu lah, kita evaluasi satu persatu, kita pelajari lagi ya, kita teliti, kita cermati apakah memang sudah tepat gitu. Maksudnya supaya nanti tidak ada penyesalan di akhirat gitu ya. Mungkin sekarang belum terasa gitu, tetapi begitu nanti kita sudah meninggal, nanti di alam akhirat, nah itu baru kita menyesal karena ternyata kok pilihan saya ini tidak tepat gitu. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dari berbagai parameter ya, secara rasional gitu ya. Kemudian di dalam memilih agama, gunakanlah hati dan pikiran yang sehat gitu ya. Coba kita mundur saja, artinya mundur itu apakah benar lah, kita pelajari agama-agama yang lain itu, kita pelajari gitu. Dari sini ini, dari sini ini. Tetapi kita punya kriteria ya, umpamanya saja yang namanya agama itu kan kaitannya banyak, hubungannya dengan ibadah. Nah, bagaimana proses ibadahnya? Ya, sebelumnya itu juga ada yang penting lagi, bagaimana dari sisi ketauhidan atau konsep ketuhanannya bagaimana gitu ya. Nah, ini kita punya parameter-parameter ya, umpamanya saja kitab sucinya itu seperti apa? Kriterianya untuk membuat pilihan bahwa kita ini memilih kitab suci yang baik itu kriterianya apa gitu ya. Jadi ada beberapa parameter untuk kita meyakinkan bahwa agama kita yang kita pilih itu betul dan insya Allah akan membawa kehidupan kita di akhirat bahagia gitu ya.
Kemudian tentu ya karena ini sesuatu yang besar gitu ya, dan kita ini yakin bahwa manusia ini adalah makhluknya Allah, dan Allah itu sangat menentukan gitu ya. Jadi kita untuk memilih agama ini kita banyak memohon ya hidayah ya kepada Allah, karena banyak orang yang juga sulit mendapatkan ya. Selain dia tidak mau minta, memang Allah tidak memberikan. Nah, oleh karena itu supaya kita ini diberikan hidayah, maka harus banyak memohon, karena hidayah ini sangat sangat penting untuk kita bisa menjalani sesuatu kehidupan yang benar gitu. Kemudian tadi itu kalau di dalam memilih agama saya katakan tadi menggunakan parameter-parameter yang rasional gitu ya. Jadi agama itu bukan sesuatu yang tidak bisa dirasionalkan. Sebetulnya kita memiliki hati dan pikiran itu untuk mencerna gitu ya, secara rasional itu bisa ya, untuk oh betul begini, oh betul begini gitu. Jadi secara rasional bisa dianalisa gitu. Terus kemudian agama itu merupakan kunci ya, kunci diterima atau tidaknya amalan kita ini sangat banyak dipengaruhi oleh agama yang kita anut. Oleh karena itu agama itu sangat penting ya, pilihan kita untuk menentukan apa yang harus kita ikuti, agama apa yang kita anut ini sangat penting ya. Kembali bahwa efeknya itu baik di dunia maupun di akhirat ya. Mungkin yang penting juga ya, jangan sampai ini saya peringatkan untuk diri saya sendiri tentu, jangan sampai kita ini ada penyesalan, justru penyesalan itu terjadi setelah di akhirat gitu ya. Jadi mumpung kita masih ada umur, kita lakukan itu ya, milih agama itu penting. Kemudian berikutnya yang kedua adalah memilih pekerjaan ya. Jadi pekerjaan ini kenapa sesuatu yang penting gitu, karena waktunya jangkanya panjang ya, kemudian ini bisa sampai kita meninggal, kemudian hasilnya itu bisa kita konsumsi sehingga ini bisa mempengaruhi kehidupan kita di dunia, bahkan nanti yang banyak justru kehidupan di akhirat. Oleh karena itu penting sekali untuk memilih pekerjaan ini. Yang pertama, kita ini harus mempertimbangkan ini basicnya ya, dalam memilih pekerjaan itu yang pertama adalah pilih pekerjaan yang halal. Itu dulu ya. Karena itu nanti akan berpengaruh ke belakang gitu. Jadi kalau kita sudah memilih pekerjaan yang halal, kemudian diikuti dengan syarat-syarat yang lain, gitulah, insya Allah rezekinya halal. Tetapi kalau pekerjaannya sudah tidak halal, meskipun syarat yang lain itu dipenuhi, tetap aja hasilnya haram gitu. Nah, oleh karena itu memilih pekerjaan itu sangat penting ya, pilih ya yang halal gitu ya. Kemudian tadi bahwa kalau kita keliru memilih, ternyata kita ini memilih sekenaknya ya, bahwa karena apa? Karena alasan sulit cari kerja ya, akhirnya kita memilih pekerjaan yang katakanlah haram. Umpamanya saja kita menjadi manajer di satu kegiatan bisnis perjudian gitu ya, itu sudah jelas haram gitu ya. Jadi meskipun nanti kita ini ikhlas gitu ya, itu tetap ya hasilnya itu haram rezekinya gitu ya. Jadi efeknya juga akan panjang gitu, bahwa dia melakukan kegiatan itu selain dosa, rezekinya tidak barokah, maka di akhirat juga akan menerima balasan gitu ya. Jadi kita cari pekerjaan yang halal, kemudian jangan alasan sulit mencari pekerjaan gitu ya. Saya melihat banyak beberapa orang gitu ya, setelah mereka menyadari bahwa pekerjaannya ini kok meragukan gitu ya, kehalalannya, kebarokahannya, maka dia keluar dari pekerjaan itu gitu, mencari pekerjaan yang dia anggap lebih halal gitu. Nah ini perlunya kita memilih pekerjaan, karena dampaknya itu tadi bahwa dunia sampai ke akhirat gitu ya. Kalau umpamanya saja tadi bahwa
sekarang ini mumpung masih ada umur, masih ada waktu, seandainya kita ini ragu-ragu gitu ya terhadap pekerjaan yang kita lakukan sekarang, kurang sreg begitulah. Nah ini segera cari alternatif gitu ya, supaya apa? Supaya kita tidak menyesal nanti di akhirat gitu ya. Jangan korbankan dunia akhirat demi pekerjaan. Jadi maksudnya ya karena sudah tidak ada pekerjaan ya cuma inilah saya bisanya. Jangan korbankan dunia atau akhirat kita, terutama akhirat ya karena demi pekerjaan yang kita jalani gitu ya. Kemudian upayakan bahwa nanti di dalam menjalankan pekerjaan itu sebagai ibadah ya. Nanti suatu saat nanti kita akan mengambil topik bahwa kerja ini adalah ibadah gitu ya. Bagaimana penjelasannya itu sebetulnya sangat menarik dan berusaha. Jadi sekarang ini Abi, saya materi-materi saya itu sebetulnya banyak mengarah bagaimana sebetulnya membuat apa yang kita lakukan terutama di dunia kerja itu bisa bernilai ibadah begitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah memilih jodoh ya. Memilih jodoh ini yang pertama kita harus yakini bahwa mati, jodoh dan rezeki itu adalah ketentuan Allah. Jadi kalau mati itu yakin kita, kemudian jodoh itu juga yakin, tetapi bagaimanapun juga harus kita berusaha. Dan yang ketiga ini rezeki. Nah, rezeki ini yang sangat sulit ya. Makanya orang ini sekarang geger, rebutan jabatan dan lain sebagainya itu karena tidak yakin kalau rezeki ini Allah yang menentukan ya. Jadi sebetulnya kita harus yakin ketiga-tiganya ini bahwa Allah yang menentukan. Kemudian manusia itu hanya diberi kewenangan untuk berusaha ya. Jadi kita kenal cewek sana pendekatan ini terus kemudian ya contoh umpamanya saja saya banyak umpamanya dulu pacaran dengan ini putus ternyata jodohnya itu justru malah dikenalkan sama orang gitu. Nah kan sederhana sekali ternyata ya udah capek-capek pacaran 2 tahun 3 tahun gitu ya enggak jadi gitu ya. Jodoh itu ternyata bisa macam-macam asalnya gitu ya. Bisa saja ketemu di pertemuan rapat gitu. Ini itulah namanya jodoh. Jadi Allah yang menentukan, tetapi tetap kita diberi kewenangan untuk memilih ya. Jadi kita punya semacam parameter atau kriteria-kriteria karena itu kan suatu upaya gitu ya. Perkara nanti jodohnya ternyata ini ya sudah karena Allah memberikan jodoh itu gitu. Tetapi kita berusaha sudah gitu ya. Kemudian hati, sifat, karakter dan agama itu menjadi parameter prioritas gitu ya. Kemudian tidak ada suami atau istri yang sempurna. Jadi gitu, kalau kita sudah menentukan pilihan ya ini harus kita sadari bahwa tidak ada suami atau istri yang sempurna ya. Tetapi yang penting bahwa semuanya ini bisa kita ajak untuk menuju ridhonya Allah gitu ya. Kemudian saling mengisi, saling pengertian, mudah minta maaf dan memaafkan ini adalah kunci kita berjodoh. Keliru memilih jodoh, sengsara di dunia maupun di akhirat gitu. Nah, yang terakhir itu adalah memilih pemimpin. Nah, ini yang agak lumayan ada korelasinya dengan situasi sekarang, tetapi saya bukan untuk kampanye tidak, tetapi saya akan berbicara masalah ilmu ya. Ilmunya untuk memilih pemimpin gitu ya. Yang pertama untuk memilih pemimpin itu kita pilih yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi ya. Karena apa? Ini untuk memastikan bahwa pemimpin yang kita pilih itu memiliki iman yang kuat, kemudian kedekatan dengan Allah sehingga dia dipastikan tidak berbuat yang macam-macam karena dekat dengan Allah gitu. Kemudian yang kedua, yang memiliki kecerdasan emosional yang memadai. Artinya bahwa kita pastikan bahwa pemimpin itu bisa mengendalikan emosi dalam artian mengendalikan nafsu dan lain sebagainya gitu ya. Supaya kita nanti ya di dalam melihat kegiatan atau merasakan kepemimpinannya itu bisa sesuai. Jadi orang yang sebagai pemimpin itu salah satunya cirinya kan
orang itu bisa mengendalikan emosi, terutama emosi marah gitu. Jadi kalau orang itu jadi pemimpin kemudian suka marah, ini sebenarnya bukan belum pantas jadi pemimpin. Jadi pemimpin yang dewasa itu pemimpin yang bisa mengendalikan emosi, terutama emosi marah. Karena apa? Karena begitu marah, maka kalau pemimpin itu sempat membuat keputusan, ya itu keputusannya pasti keliru gitu ya. Nah ini yang perlu kita ingat bahwa kita memilih itu pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional yang memadai, kemudian memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi gitu. Kenapa harus memiliki kecerdasan intelektual? Karena supaya di dalam mengembangkan solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah, kalau otaknya ini cerdas, ya apa solutif, kemudian analisis gitu, ya dia bagus nanti di dalam memilih bahkan mengembangkan alternatif-alternatif untuk menyelesaikan masalah karena ada kemampuan intelektualitas gitu. Kemudian singkirkan dulu rasa fanatik ya. Jadi kenapa kita pada saat memilih seorang pemimpin itu kita harus mundur dari fanatikisme ini. Jadi kenapa begitu? Karena rasa fanatik itu menutup ya kita ini berpikir secara rasional dan objektif. Jadi kalau orang itu sudah fanatik gitu kepada saya umpamanya fanatik sama Abi gitu, ya memilih Abi. Jadi yang Abi lakukan salah benar itu saya membenarkan. Itu orang fanatik. Jadi saya ikuti gitu loh. Oh, Abi ini mau jalan kemana ke jurang pun itu saya ikuti karena saya fanatik gitu. Ya. Orang kalau sudah fanatik itu benar atau salah itu bukan masalah, artinya ya sudah pokoknya dilakukan oleh orang yang kita fanatiki itu kita menganggap bahwa benar gitu. Nah ini yang bahaya gitu loh. Jadi makanya fanatik itu harus kita singkirkan dulu gitu ya supaya kita ini rasio kita ini bisa berjalan. Jadi orang fanatik itu pasti salah pun dibela gitu ya. Kemudian jangan karena uang dan jabatan ya. Jadi di dalam memilih kita coba usahakan bahwa bukan karena uang 100, bukan karena kita mau dikasih jabatan terus kemudian salah pun kita anggap benar gitu. Kemudian jangan karena kepentingan pribadi atau kelompok gitu. Karena tadi urusan memilih itu nanti kita pertanggungjawabkan ya dunia akhirat gitu ya. Jadi maksimalkan ya kita memilih ini secara objektif gitu ya. Kemudian konsekuensi lah, ini konsekuensi memilih pemimpin itu ada gitu ya. Yang pertama ya konsekuensinya kalau kita memilih pemimpin yang baik itu akan mensejahterakan rakyat. Tetapi sebaliknya kalau kita kebetulan memilih pemimpin yang jelek maka akan mensengsarakan rakyat gitu. Kita termasuk kita gitu yang memilih. Ya tidak ada pemimpin yang sempurna, pasti ada salah. Jadi maksudnya bahwa kalau kita ini sadar bahwa pemimpin itu juga manusia, berarti bisa salah. Tetapi jangan banyak salahnya gitu ya. Kalau kita ini ada keputusan itu 10, ya memutuskan 10 perkara atau masalah atau kebijakan, 10 kebijakan, 10 itu yang satu itu keliru itu wajar. Nah, yang tidak wajar itu kalau 10 kebijakan yang salah itu 9. Yang satu yang benar, nah ini terbalik gitu ya. Itu yang kita katakan bahwa pemimpin yang tidak baik itu akan bisa menyengsarakan rakyat. Jadi, tetapi kita sadar bahwa seorang pemimpin itu manusia, jadi bisa salah gitu loh. Apalagi kalau dicari salahnya pasti ada gitu ya. Kemudian yang kita pilih belum tentu jadi, tetapi kita sudah menentukan sikap dan dalam memilih. Nah ini penting ini ya. Jadi kalau ada umpamanya saja calon kepala desa ada 4 gitu ya, ada 4 kemudian A, B, C, D. Nah kita memilih dengan kriteria-kriteria yang baik. Nanti akan saya kasih gitu. Nah kalau seandainya kita pilih tidak jadi, itu tidak ada masalah untuk kita ini karena pertanggungjawaban di dalam hal memilih kita ini sudah benar gitu ya. Jadi kalau itu tidak jadi tidak masalah, tetapi kita sudah mempunyai apa? Prinsip, sudah mempunyai satu pilihan bahwa kita memilih yang benar ya secara agama itu yang sudah dibenarkan sehingga kita tidak dimintai pertanggungjawaban
kenapa kamu kok milih orang yang keliru gitu lah ya. Kemudian jika kita memilih salah, akibatnya ditanggung baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita ini memilih, ya ternyata pilihan kita, kriterianya itu kita memang sengaja hanya karena sesuatu tadi, fanatik, karena uang, karena ternyata kita ini sudah tahu kalau itu tidak baik. Tapi karena ada kepentingan-kepentingan kita pilih saja. Nah ini akan kita pertanggungjawabkan baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya. Hindari ya, berkali-kali saya bilang hindari penyesalan di akhirat ya. Ya, kita ini kalau bisa menyesal di dunia aja masih bisa kita perbaiki, tapi kalau sudah di akhirat nggak bisa gitu. Nah, saya mungkin akan terakhir ini memberikan satu apa ya, parameter ya, ada 8 parameter pokok untuk memilih pemimpin yang nanti bisa panjenengan inget-inget gitu ya. Ada 8 karena ini jadi harus diingat. Yang pertama itu kita buat umpamanya saja, yang pertama itu hablum minallah. Jadi bagaimana hubungan seseorang pemimpin calon itu dengan Allah gitu. Ya bagaimana. Nah itu kita kasih semuanya nanti dari parameter ini kita kasih nilai dari 1 sampai 10 gitu loh. Jadi kalau ada orang yang 4 kepala desa gitu, kita semua nilai gitu ya. Jadi hablum minallahnya bagaimana? Yang A, calon kepala desa A, itu nilainya 6. Kemudian ada yang 8, ada yang 9, tetapi ada yang cuma 3 lah. Kita coba aja angkanya, ternyata yang C itu 9 gitu ya. Terus kemudian parameter yang lain itu seperti apa, nanti kita terus begitu, jadi menilai yang baik, yang paling baik itu 10, yang jelek, yang paling jelek itu 1, sehingga nanti kita punya nilai. Lah nilai-nilai itu nanti kita jumlah gitu, mana yang paling paling banyak, paling tinggi lah, itulah sebetulnya yang patut kita pilih. Jadi yang pertama parameternya adalah hablum minallah. Kemudian yang kedua hablum minannas, bagaimana dia hubungannya dengan masyarakat, dengan orang gitu ya. Kemudian bagaimana yang ketiga ini adalah integritasnya, bagaimana integritas itu jujur ya, kemudian tanggung jawab ya, ya seperti tanggung jawab itu termasuk sebetulnya juga. Terus kemudian kejujurannya ya, bisa dipercaya, suka bohong atau tidak lah, memiliki integritas gitu ya. Integritas nilainya berapa nanti gitu. Kemudian yang keempat itu adalah kendali emosi. Ini saya katakan berkali-kali, termasuk tadi kecerdasan emosi, itu penting untuk seorang pemimpin. Karena begini, begitu kita melihat bahwa pemimpin itu emosi, ya pada saat emosi itu kendali dirinya itu tidak ada. Nah, apakah kita senang punya pemimpin yang seringkali kendali dirinya itu hilang? Karena marah itu tadi gitulah. Ini harus kita lihat, maka kita harus bisa menilai berapa nilainya. Kemudian yang kelima, orang itu berani tidak berkorban gitu. Berkorban itu bisa berkorban tenaga, waktu, kemudian kalau perlu juga harta, bahkan jiwa gitu ya. Nah, nanti kita melihat gitu loh, orang itu berani tidak berkorban. Nanti kita kasih nilai. Kemudian kemampuan berpikir. Jadi dia ini otaknya cerdas enggak gitu loh ya. Jadi memiliki intelektual yang tinggi enggak, kita kasih nilainya berapa gitu ya. Mulai dari 1 sampai 10 nanti kita tentukan. Kemudian yang ketujuh, pengalaman ya. Seorang pemimpin itu sangat penting memiliki pengalaman ya. Walaupun pengalaman itu tidak harus mengalami sepanjang, katakanlah seorang pemimpin yang baik seperti Mahathir umpamanya saja. Terus pemimpin-pemimpin dunia itu kan lama itu. Nah, kita tidak perlu lama seperti itu karena pengalaman itu bisa dipelajari. Tetapi paling tidak memiliki pengalaman yang cukup di dalam memimpin. Mulai grade-grade-nya itu kan ada, tingkat-tingkatan ada. Kalau umpamanya saja menjadi Kapolda ya, atau menjadi Pangdam, itu kan mesti lewatnya dari tentara biasa, kemudian jadi ketua Koramil atau apa, terus kemudian Kodim ya, terus kemudian Korem, nah itu harus ada tingkatan-tingkatan gitu, bukan langsung mencolot begitu aja gitu ya. Jadi harus punya pengalaman yang itu. Kemudian ilmunya juga cukup ya. Yang kedelapan baru track record itu ya. Jadi track recordnya itu bagaimana? Jadi perjalanan pengalamannya itu
yang sudah dilakukan itu baik atau tidak ya. Jadi saya ulangi supaya Bapak Ibu ingat gitu ya. Yang pertama itu hablum minallahnya bagaimana, yang kedua hablum minannasnya bagaimana, yang ketiga integritasnya, kemudian yang keempat kendali emosinya bagaimana, kemudian yang kelima berani berkorban, kemudian yang keenam kemampuan berpikir, kemudian yang ketujuh pengalaman, dan kedelapan adalah track record. Ya, sahabatku, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, tapi saya mungkin akan menyimpulkan nanti kalau Abi mau menyimpulkan tambahan begitu bisa. Jadi kesimpulannya bahwa setiap saat kita ini melakukan kegiatan memilih, kita gunakan hati dan pikiran sehat untuk kita memilih. Ya. Kemudian dalam memilih ternyata tidak bebas mutlak, jadi ada aturan-aturan ya. Kemudian di dunia penuh dengan tatanan dan aturan. Jadi mulai dari aturan agama dan lain sebagainya itu penuh, sehingga di dalam memilih kita mempertimbangkan aturan-aturan. Yang efektif itu kita mampu memilih kegiatan apa saja yang memiliki nilai ibadah itu yang tinggi ya. Semoga pilihan dalam hidup kita ini bisa mengantarkan ketujuan ya hidup kita, yaitu bahagia dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Amin. Ya, saya akhiri. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sina atas paparannya luar biasa. Dan kita sekarang memahami rupanya hidup ini dengan kegiatan memilihnya itu ternyata ada 4 unsur besar yang harus kita pilih dalam hidup ini. Unsur besar tadi itu 4 unsur tadi itu, 4 pilihan tadi itu sudah dijelaskan, yaitu pertama agama, memilih agama, yang kedua adalah memilih pekerjaan, yang ketiga memilih jodoh, yang keempat memilih pemimpin. Ini adalah pilihan-pilihan krusial yang harus dilalui seorang manusia dalam hidupnya. Dan dalam memilih pemimpin tadi juga disebutkan ada 7 kriteria yang harus kita perhatikan. 8 kriteria yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah hablum minannasnya bagaimana, hablum minannasnya bagaimana, kemudian integritasnya sang pemimpin, kendali emosinya harus stabil, kemudian yang kelima berkorban, kemampuan dia berkorban, rela berkorbannya, keenam adalah kemampuan berpikirnya, yang kedelapan, ketujuh adalah pengalamannya, dan yang kedelapan rekam jejak atau track record. Jadi inilah saripati yang tadi sudah dijelaskan bahwa hidup ini ibaratnya kita memilih. Dan semoga teman-teman yang memilih untuk menonton kami, baik secara langsung maupun secara ditunda, adalah sebuah pilihan yang benar dan baik, dan semuanya ini kita lakukan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat Ikhlas dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Syirna atas paparannya. Kami mohon maaf bila mana ada kekurangannya, dan saya Firganto Budi Prabowo dan Pak Syirna Irmim mengucapkan sampai jumpa lagi di acara Jumat Berkah di pekan depan, dan kami mengucapkan selamat berhari pekan dan selamat menunaikan sholat Jumat bagi yang menunaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Sito. Terima kasih. Terima kasih. Ya.